Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 5B. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi di pelajaran tema, di tema 3, subtema 1 di pembelajaran 1. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semuanya, apakah kamu semuanya selalu memakan makanan sehat? Seperti yang terlihat pada gambar. Contoh makanan sehat antara lain adalah makanan pokok, buah-buahan, sayur, telur, ikan, dan juga daging. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna, atau mengandung zat gizi, vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan juga lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak percakapan antara Ibu, Dayu, dan Siti berikut ini. Berikut ini percakapan antara Edo, Siti, dan Dayu. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, makan nasi, sayur, dan telur. Dan telur mata sapi juga sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengenalkan tentang makanan-makanan sehat. Iklan yang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Sekarang, mari kita amati beberapa contoh iklan berikut ini. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak membacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau apa yang disarankan oleh pembuat iklan. Sekarang mari kita amati ketiga iklan berikut ini. Kemudian kita temukan gambar dan kalimat yang terdapat pada iklan. Pada iklan pertama, terdapat gambar irisan buah dan terdapat kalimat iklan, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda.
Pada iklan kedua, terdapat gambar seorang anak menyantap buah semangka. Dan terdapat kalimat iklan, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Lalu di gambar yang ketiga, terdapat gambar sayur dan buah-buahan. Kemudian kalimat iklannya, cintailah jantung Anda, mengkonsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan ketiga kalimat iklan tersebut, kita mengetahui bahwa setiap kalimat iklan terdapat kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata ataupun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata-kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah: 1. Terdiri dari suatu kata atau dua kata yang membentuk frase. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Dan yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Dalam kalimat iklan tersebut, kata kunci yang ditemukan adalah makanan sehat dan bergizi. Kata makanan sehat dan bergizi merupakan kata kunci karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan yang makanan sehat tersebut, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Lalu bagaimana sapi mencerna makanan tersebut? Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Sistem pencernaan hewan ruminasia. Hewan ruminasia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminasia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut ini. 1. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum.
Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Jadi lambungnya ada 4 bagian. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terdapat proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1 dan pembelajaran 1. Dan insya Allah setelah ini kita akan lanjut ke pembelajaran kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.